Hei teman-teman, taruh anak-anak di tempat tidur karena hari ini kami akan memberitahumu tentang kesempatan seumur hidup. Kami tahu kamu terbiasa disuapi beberapa anomali remeh di kotak-kotak di SCP terungkap. Tapi jangan khawatir, kami memberi mereka libur saat ini. Hanya kau dan aku. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya pemilik klub pria khusus yang melayani, ya katakanlah, klien cerdas. Kamu ingin tahu nama saya? Apa kamu polisi? Menyingkirlah. Bagaimanapun percayalah ketika saya mengatakan operasi bisnis saya yang sepenuhnya sangat terkait dengan aktivitas narsis di organisasi SCP. Ada begitu banyak yang disebut SCP-X menakutkan, atau SCP luar biasa, atau SCP keseluruhan yang amit-amit. Tapi saya tidak peduli dengan semua itu. Pertanyaan sebenarnya adalah, SCP apa yang terpanas? Dan maksud saya tidak panas secara harfiah, panas secara fisik ya, Dingus. Seperti SCP-001 penjaga gerbang dan pedang matahari gilanya. Meskipun saya berharap penjaga saya memiliki salah satu dari itu akan lebih baik untuk memotong penyusup menjadi dua, menjadi apa itu? Tingkat atom atau apa yang kamu tahu. Saya berbicara tentang SCP yang merupakan pertunjukan seksi. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang SCP-3792, kaleng aerosol penuh asap hitam yang membentuk sosok humanoid. Tapi hey, jika kamu menyukainya, saya akan coba untuk apa yang bisa saya lakukan. Saya berbicara tentang jenis SCP yang mereka beri peringatan konten dewasa, seperti SCP-4960, Dewi Seks dan Kesuburan Harfiah, wanita cantik. Ngomong-ngomong, kami bekerja bersama sebentar di tahun 60-an, tapi itu cerita untuk hari lain. Mungkin kamu lebih menyukai bersama dengan SCP-1471 dan kamu mengunduh Malo versi 1.0.0 seperti Tinder karena kamu menginginkan penampilan dari SCP-1471 strip A. Jika kamu menyukai rubah perak, mungkin SCP-106 yang memberitahumu beberapa kisah perangnya mungkin merupakan cara yang baik untuk menghabiskan waktu. Dan jika kamu menyukai rubah literal, SCP-953 humanoid polymorphic mungkin cocok untukmu. Tentu dia mungkin menipumu untuk membunuh teman-temanmu dan memakan organmu sendiri. Tapi bukankah dia cantik? Dan bahkan mungkin memikirkan tentang Raja Scarlet dan baju sirengnya yang besar dan keren membuatmu tersipu semerah darah yang dia suka tumpahkan. Saya tidak di sini untuk menghakimi. Kita semua menyukai anak nakal, dan itu tidak lebih buruk daripada seorang tiran interdimensional yang ingin menghancurkan seluruh multiverse. Jika semua ini membuatmu merasa sedikit panas di bawah kerah dan kamu telah memastikan bahwa kamu tidak hanya mengalami demam dari infeksi SCP-008 yang berkembang pesat, maka tempat kecil saya yang berkelas mungkin merupakan tempat rekreasi yang sempurna untukmu. Tentu saja kami bekerja pada semacam sistem kehormatan di sini, jadi saya akan memberitahumu semua tentang ini selama kamu berjanji untuk menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kepish? Karena jika kamu membocorkannya, beberapa jempol yang patah dan tempurung lutut yang terlepas akan terasa seperti liburan gratis dari apa yang akan saya lakukan untukmu. Jika kamu ingin menemukan kami, pergilah ke East St. Louis, sudut jalan disensor dan jalan disensor. Kami cukup mudah dikenali. Dari luar kami terlihat seperti bangunan berlantai 1 dengan warna yang sangat cantik. Datanglah ke gedung sisi barat pada hari Sabtu jam 2 pagi dan sobat, kami akan memberimu waktu terbaik di hidupmu. Kamu akan tahu bahwa sudah waktunya untuk bersenang-senang dimulai ketika anak laki-laki saya, Big Mike, keluar dari gedung dan mulai memasang papan petunjuk. Satu akan menjadi papan dengan jadwal hiburan malam, yang lain adalah kebanggaan dan kegembiraan saya. Keindahan neon besar di sisi gedung terbaca perempuan eksotik atau setara. Selamat datang di klub striptease Multiverse. Kamu masuk dengan beberapa ratus dolar dan percayalah kamu tidak akan pernah ingin pergi. Meskipun peringatan, kami akan menendangmu keluar jika kamu memutuskan untuk berlama-lama setelah 3.30 saat pertunjukan berakhir. Jika kamu masih hidup saat itu. Apa saya baru mengatakan hidup? Tidak, saya tidak bicara itu. Kamu salah dengar. Kamu harus bertemu dengan seorang profesional tentang itu. Dengar, saya tidak akan memperlakukanmu seperti bajingan. Saya tidak berbicara tentang betapa hebatnya pengalaman di klub saya sampai sapi-sapi itu pulang. Tapi apa alasanmu harus mempercayai saya? Bagaimana kalau sebagai gantinya saya memberitahumu tentang malam spesial yang dihabiskan sekelompok tingkat di organisasi SCP di klub saya dengan uang receh bos mereka. Saya tidak tahu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang praktik barbar itu di organisasi SCP, tapi mereka tidak terlalu peduli dengan hak asasi manusia. Mereka membudidayakan narapidana untuk menjadi kelinci percobaan pribadi mereka, dan mereka memiliki nyali untuk menyebut kami tidak etis. Menjadi tingkat D adalah pekerjaan
Dan tanpa pamrih, mereka dikorbankan untuk monster dan memasukkan ke dalam situasi berbahaya yang tidak perlu. Neraka. Jika 106 lolos, salah satu dari mereka dimasukkan ke dalam mesin pemecah tulang paha. Jadi cerita dan kesakitan mereka memikatnya kembali. Jika ada yang pantas mendapatkan malam yang menyenangkan di klub saya, itu adalah ketiga pria ini. Di sini bahkan tingkat D menjadi VIP. Dan percayalah, kami memperkerjakan cukup banyak anggota tingkat D di sini juga. Dan kami memperlakukan mereka dengan benar. Tingkat D menunggu di luar klub sampai Big Mike datang mempersilahkan mereka masuk lalu membayar biaya masuk dengan uang organisasi mereka. Orang-orang brengsek di organisasi SCP membuat mereka semua membawa buku catatan dan pena untuk mendokumentasikan semua yang mereka lihat. Bicara tentang menambahkan penghinaan pada cedera, kamu tidak dapat nikmati malam jika kepalamu terjebak di buku catatan bodoh panjang waktu. Kamu ingin kepalamu terjebak di antara sepasang. Tunggu, ini acara keluarga? Tanya ibumu tentang itu. Tetap di sekolah, anak-anak. Tak perlu dikatakan ketika tingkat D itu masuk, mereka sangat terkesan dengan apa yang mereka lihat. Tempat kami mungkin tidak terlihat bagus di luar, tapi di dalam, sayang, kami punya semuanya. Karpet halus, dinding cermin, bola disco, tempat duduk mewah dan nyaman, dan tirai kain tebal di sekitar panggung, tempat tiang kuningan menunggu. Orang-orang bersemangat untuk mendapatkan lebih banyak aksi, dan kami dengan senang hati memenuhinya. Kami memulainya dengan baik dan mudah dengan Groupie Sisters, pasangan terpanas yang ditawarkan Republik Tufan. Mereka memiliki rutinitas luar biasa, di mana mereka berdua duduk telanjang di atas kayu dan memulai putaran tufa terus singing yang luar biasa. Rutinitas yang sama persis yang mereka lakukan di Eurovision 1999 sambil saling memberikan pijatan shiatsu yang nikmat. Jelas teman-teman tingkat D sedang menikmati diri mereka sendiri karena mereka membuat meriah panggung itu, dan Groupie Sisters membalas kebaikan mereka dengan menyanyikan lagu yang lebih cepat yang mereka tampilkan di Eurovision 2003. Berikutnya datang salah satu favorit saya, Helen Keller, naik ke panggung. Seorang wanita yang menginspirasi sekaligus seksi, mengenakan pakaian gadis panggung Vegas. Wow, apakah saya benar teman-teman? Dia melakukan pertunjukan striptease yang sangat berkelas untuk The Boys saat melakukan rutinitas tarian koreografi untuk lagu dari Flashdance. Ketika para pria memeriahkannya, dia menghentikan rutinitas tarian dan memutuskan untuk membacakan beberapa puisi yang membuat anak laki-laki itu menangis dan juga membuat mereka terpaku pada Helen. Kami pikir pada titik ini The Boys sedikit lebih terbiasa dengan merek khusus hiburan sensual kami. Itu sebabnya kami memutuskan mereka siap untuk gaya hiburan The Fantastic ZP and Trainer. Jika kamu mengira Groupie Sisters adalah duo yang dinamis, maka sobat, kamu belum melihat apa-apa. Ini adalah seorang wanita dan orangutan hidup. Oh, dan wanita itu tidak memiliki kepala dan juga fasciitis nekrotikan selanjutan. Fakta menyenangkan, itulah penyakit memakan daging. Tapi jangan biarkan itu membuatmu pergi. Mereka tidak memanggilnya The Fantastic ZP untuk apapun. Trainer orangutan memberikan perintah verbal The Fantastic ZP untuk memukul tiang dan melakukan rutinitasnya. Tentu beberapa bagian dari dirinya mungkin jatuh dalam prosesnya, tapi itu hanya karena dia menaruh begitu banyak energi ke dalamnya. Ketika salah satu tingkat dia melemparkan uang $5 padanya, dia menyelipkannya ke dalam trakenya yang terbuka dan trainer memerintahkannya ke belakang panggung, menyelesaikan rutinitas yang tidak akan pernah dilupakan oleh tingkat D yang masih hidup. Apakah saya baru saja mengatakan masih hidup? Tidak, kamu hanya membayangkan sesuatu. Mari kita lanjutkan. Kami memutuskan setelah memberi mereka pentas tanpa kepala untuk memastikan penampilan berikutnya sedikit lebih menggigit, kami melepaskan gadis-gadis itu, yang artinya 4 Velociraptor dengan pakaian pelayan Jepang yang dirancang dengan sempurna. Mereka naik ke panggung dan banyak geraman. Tingkat D memang mulai terlihat sedikit takut, tapi saya selalu menganggap rasa takut sebagai afrodisiak terbesar. Saya hanya bisa membayangkan itu, sebabnya 2 dari 3 tingkat D memutuskan untuk benar-benar membuang semua uang mereka ke atas panggung untuk 4 gadis yang sangat istimewa ini. Tingkat D lainnya membagi sisa uangnya di antara ketiganya saat Raptor pergi mengakhiri penampilan pedas mereka. Namun saya pikir mungkin gadis-gadis Raptor ini memiliki masa depan dalam hiburan yang lebih umum, terutama jika mereka bersinggungan dengan organisasi SCP. Mungkin kita akan menyebutnya pembantu Raptor Dr. Kontraki. Entahlah, kita akan membahas judulnya. Berikan saran di kolom komentar. Selanjutnya kami membuktikan kepada tingkat D ini bahwa kami juga dapat mengikuti perkembangan zaman dan memberikan teknologi canggih yang ramping, modern, dan sensitif seksual. Kami melakukan ini dengan erotis_performance.exe, sebuah program yang berjalan pada komputer dan monitor Gateway 2000 yang sangat canggih yang menjalankan sistem operasi Venestra 98. Itu menghantam The Boys dengan
Serangkaian persamaan dan representasi grafis 3D yang pasti akan membuat semua orang berdarah panas benar-benar liar. Pada akhirnya mereka memasukkan uang $5 ke dalam floppy disk drive komputer dan kami memindahkannya ke pertunjukan berikutnya. Dewan Sesepuh Libidonus dibawa berikutnya untuk mengubah suasana. Apa? Kamu belum pernah mendengar tentang Dewan Sesepuh Libidonus? Maka kamu belum menikmati hidup, temanku. Masing-masing adalah massa agar-agar yang melayang yang diisi dengan serat membran dengan kemampuan erotis telepati yang kuat. Mereka mengirim transmisi mental langsung ke otak tingkat D yang beruntung itu, yang menyebabkan perasaan sakit otak, tinnitus akut ringan, dan yang terpenting stimulasi fisik yang luar biasa. Sayang, kami hanya memiliki 2 pertunjukan tersisa untuk mereka saat ini. Yang pertama adalah nomor kecil yang ingin kami panggil, nomor seri 223244-09-P. Oke, kami berbohong, jumlahnya tidak sedikit. Si seksi ini semuanya kaki. Secara harfiah dia hanyalah sepasang kaki mekanis yang terpasang pada mesin yang ditenagai ambergris murni. Saat ambergris dituangkan, dia memulai river dance paling elegan yang pernah kamu lihat. Dan untuk kamu penggemar crush di luar sana, kami bakal meletakkan piring penuh kumbang di bawah kakinya sehingga dia bisa menghancurkan semuanya. Tingkat D menyukainya sampai aroma emas yang menyengat dari kumbang yang dihancurkan membuat mereka merasa sedikit mual. Seperti itulah bau cinta. Dan untuk penampilan kami yang paling ditunggu malam itu, kami membawa seorang penampil spesial. Dwips organisasi menyebutnya SCP-1093, tapi saya memanggilnya sesuatu yang lain yang tidak boleh saya katakan kepadamu. Dia adalah pria tampan yang mengenakan wawashi kayak sumo dengan kepala yang sangat terang sehingga kamu benar-benar tidak dapat melihatnya. Itu adalah bola cahaya murni yang sangat radioaktif, dan versi dia di klub saya juga datang dengan pisau upacara batu yang besar, seksi, dan penuh hiasan. Dia melompat ke kerumunan dan bergulat dengan salah satu tingkat D sebelum menggunakan pisau untuk mengambil organ mereka dalam ritual pengorbanan yang mengerikan. Apa saya bilang itu? Tidak. Kamu hanya membayangkan sesuatu. Jangan hanya mendengar tentang hal itu terjadi pada orang lain. Ayo datang ke klub striptease multiverse. Kami akan memberimu malam yang bahkan amnestik tidak akan membuatmu lupa. Sekarang tonton terperangkap dalam game SCP-1733 musim pembukaan dan SCP-1861 kru HMS Winter Shimmer untuk ruang anomali lainnya yang pasti kamu tidak ingin terjebak.